Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas penjelasan jawaban dari soal tugas visualisasi. Latihan pertama yaitu ada Bitcoin price. Kita memiliki daftar harga Bitcoin yang dicatat setiap akhir minggu di 2018 dan 2019. Dibuat visualisasi yang memungkinkan Anda menjawab pertanyaan. Nah, di sini saya sudah membuat kaliannya. Untuk mengawalnya, itu import matplotlib plot SPOT. Kemudian masukkan harga Bitcoin dari tahun 2018 hingga 2019, minggu ke 1 sampai ke 52, dan masukkan juga koinnya seperti di sini. Nah, nanti muncullah diagram atau chart seperti ini. Kemudian ada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, chart apa yang Anda pilih untuk problem di atas dan mengapa Anda memilih chart tersebut? Chart di atas menggunakan line graphs karena chart ini juga berguna dalam membuat grafik dari tahun ke tahun. Pertanyaan kedua, tahun berapa pemegang Bitcoin memiliki keuntungan yang lebih banyak? Di sini sudah terlihat jelas bahwa memiliki keuntungan yang lebih banyak itu garis yang oranye. Dari minggu pertama sampai minggu ke-52 dia mengalami penaikan. Selanjutnya, latihan yang kedua, kita memiliki sekantong permen. Terdapat 5 jenis permen. Masing-masing diberi nama di bawah ini. Buat diagram yang menunjukkan persentase peluang bahwa kita akan mengeluarkan permen Snickers dari kantong jika kita melakukan pengembalian acak. Di sini codingannya kita masukkan nama candy name, kita masukkan juga candy cones, dan colornya kita tentukan dan masukkan coding lainnya seperti yang ada di sini. Dan muncullah diagram seperti ini. Terdapat jumlah setiap jenis permen yaitu Snickers, Kit Kat, Twix, Toblerone, dan Milky Way. Pertanyaannya, chart apa yang Anda pilih untuk problem di atas dan mengapa Anda memilih chart tersebut? Chart ini disebut pie chart, digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Soal kedua, berapa persen kemungkinan Anda akan membeli Snickers saat mengeluarkan permen dari tas secara acak? Sudah tertera di sini bahwa Snickers memiliki 15,0%. Soal ketiga, makanan. Restoran memiliki menu makanan yang mana ia ingin mengeluarkan menu yang tidak terlalu diminati oleh pelanggan. Nah, di sini sudah saya buat codingannya. Di sini pembedanya ada di sini ya. Dapat 3 import. Ada import matplotlib bplot SPLT, import 6p asnp, import tanda spd. Kemudian seperti biasa masukkan dessert sales atau namanya, jumlah jual, ada data frame, short values, color, dan berapa coding lainnya. Nah, di sini sudah terlihat diagramnya sudah sangat jelas mana yang paling banyak diminati, mana yang standar, mana yang kurang, dan mana yang tidak diminati. Untuk soalnya, chart apa yang Anda pilih untuk problem di atas dan mengapa Anda memilih chart tersebut? Chart di atas ini namanya bar chart atau biasa kita bilang
Diagram batang digunakan karena grafik batang dapat menampilkan lebih banyak kategori data daripada diagram lingkaran. Soal kedua, makanan penutup apa saja yang perlu Anda sarankan untuk dikeluarkan dari menu? Setelah tampil seperti ini, terdapat 3 warna merah yang kurang diminati. Salah satunya chocolate chips, mouse, dan truffles. Soal keempat, penggunaan CPU. Kita memiliki penggunaan CPU rata-rata per jam untuk komputer bekerja selama seminggu. Setiap baris data memakai 1 hari dalam seminggu yang dimulai dengan Senin. Setiap kolom data adalah 1 jam dalam sehari dimulai dengan 0 menjadi tengah malam. Di sini kita sudah mengunggah sama import simbol SMS, ada hari, ada jam, dan di sini CPU usage. Selanjutnya, chart apa yang Anda pilih untuk problem di atas dan mengapa Anda memilih chart tersebut? Dengan jawaban ini namanya heat map. Digunakan karena warna-warna ini kemudian dapat digunakan untuk memeriksa data secara visual guna menemukan kelompok dengan nilai serupa dan mendeteksi tren dalam data. Soal kedua, jam berapa pekerjaan biasanya makan siang? Dengan jawaban pada jam 10. Soal ketiga, apakah pekerjaan tersebut bekerja pada akhir pekan? Bila di sini tidak ya. Nah, soal selanjutnya, pada hari apa pekerja mulai bekerja pada komputer mereka? Pada hari di sini sudah tertera pada Senin sampai Jumat. Kemudian soal